Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas total wilayah 3,25 juta kilometer persegi adalah lautan dan 2,01 juta kilometer persegi adalah daratan. Berdasarkan luas wilayah lautan tersebut, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Kepiting merupakan salah satu komoditas laut yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, termasuk kepiting bakau, di mana kepiting jenis ini sangat bermanfaat bagi aspek pangan, farmasi, maupun kosmetik. Banyaknya manfaat kepiting bakau menyebabkan minat masyarakat yang tinggi, khususnya di perkotaan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2019, pengiriman kepiting hidup ke Provinsi DKI Jakarta mencapai 3.137.305 ekor atau 73,70% dari total lalu lintas domestik kepiting. Akibatnya pembudidaya kepiting bakau di daerah pesisir harus memenuhi kebutuhan tersebut, yang mana pada 2019, Kepulauan Aru Maluku mengirim kepiting bakau sebanyak 299.487 ekor dengan total pengiriman 149 ton. Minat masyarakat yang tinggi menyebabkan kepiting bakau memiliki harga yang mahal, yakni mencapai 300.000 per 1.000 gram, padahal harga bibit kepiting hanya 8.000 per kilo dengan ukuran 100 hingga 200 gram per ekornya. Perubahan harga yang signifikan disebabkan oleh adanya beberapa permasalahan. Permasalahan pertama, kepiting bersifat kanibal ketika capit mulai terbentuk sempurna. Hal ini disebabkan karena perbedaan ukuran mencolok dan sifat dominan sehingga menyebabkan kepiting mati. Kedua, saat ini budidaya kepiting bakau masih banyak dilakukan di sekitar pesisir, padahal permintaan tertinggi ada di perkotaan sehingga perlu adanya mobilisasi kepiting. Namun, mobilisasi menyebabkan kepiting bakau mengalami kematian karena pengaruh lingkungan. Maka dari itu dikembangkan budidaya kepiting di perkotaan. Namun permasalahan lainnya terletak pada kepiting yang masih berpotensi mengalami kematian, di mana kepiting bakau harus menyesuaikan diri dengan habitat aslinya, yaitu suhu 25 hingga 35 derajat Celcius, salintas 15 hingga 25 degrees dan pH air 7,5 hingga 9. Dari banyaknya permasalahan yang dihadapi, perkenalkan produk kami yang bernama Verticrab. Vertical Crab House yang dilengkapi sistem pengendalian kualitas air pada budidaya kepiting bakau di lahan perkotaan berbasis Internet of Things. Verticrab dilengkapi dengan pengendalian kualitas air kepiting bakau secara otomatis sehingga memudahkan pembudidaya dalam mengatur kualitas air secara akurat, dan produk ini dilengkapi dengan sistem monitoring pada aplikasi handphone untuk memudahkan pembudidaya memastikan kondisi air secara real time. Ini adalah desain animasi 3D dari Verticrab, Smart Vertical Crab House. Verticrab bekerja dimulai dari menyalakan pompa yang akan mengalirkan air dari box air ke dalam box kepiting. Air akan mengalir di masing-masing box kepiting yang mana Verticrab memiliki 12 box kepiting, dan aliran air akan keluar melalui pipa yang tersambung di sebelah kanan. Lalu selanjutnya, air dari box kepiting akan mengalir dan jatuh ke dalam filter, di mana air dari filter akan masuk ke dalam box. Air yang jatuh di dalam box akan diserap melalui skimmer yang ada di sebelah kiri box air untuk mengurangi kadar amonia. Lalu air akan keluar dari skimmer. Selanjutnya, air akan dipompa kembali ke dalam box. Namun sebelum itu akan dilakukan pengecekan apakah parameter kualitas air sesuai atau belum. Ketika pH tidak sesuai set point, maka akan ditambahkan cairan asam atau basa secara otomatis. Ketika temperatur di bawah set point, ada heater sebagai aktuator dan pompa air dengan temperatur normal jika temperatur air di atas set point. Begitu juga salinitas, ketika kadar garam turun, pompa air garam akan menyala, dan ketika kadar garam terlalu tinggi, maka akan ditambahkan air tawar untuk menurunkan kadar garam. Sistem sirkulasi air pada Verticrab berjalan terus-menerus untuk menghindari air menjadi kotor. Air ditampung pada wadah yang berukuran 95 liter, kemudian air dipompa untuk masuk ke masing-masing box kepiting. Lalu air yang sudah masuk box akan turun dan masuk ke pipa untuk dimasukkan ke filter air. Filter air terdiri dari 3, yakni busa, biobol, dan kulit kerang yang bertujuan untuk menyaring kotoran yang sifatnya fisis.
Setelah masuk filter, air akan masuk ke dalam skimmer, di mana fungsi skimmer adalah untuk mereduksi kadar amonia yang diproduksi dari kotoran kepiting. Inovasi produk ini memberikan kemudahan pengguna untuk mengendalikan kualitas air dari lingkungan habitat asli kepiting bakau. Verticrap memiliki beberapa keunggulan, di antaranya berpotensi meningkatkan peluang hidup kepiting bakau hingga 97,23%, melakukan pengendalian serta monitoring kualitas air kepiting bakau, penggunaan lahan budidaya kepiting bakau yang optimal, mengurangi tenaga manusia sebagai pekerja, dan berpotensi menghasilkan profit lebih tinggi. Dengan Verticrap, pembudidaya tidak perlu mengendalikan kualitas air karena produk ini akan mengendalikan kualitas air secara otomatis sehingga proses budidaya lebih efektif, efisien, dan dapat meningkatkan produksi kepiting dengan meminimalisir risiko kematian akibat faktor air. Produk ini juga dilengkapi sistem monitoring untuk pengukuran parameter kualitas air budidaya kepiting bakau yang akurat menggunakan smartphone dan dilengkapi sistem peringatan jika air tidak dalam rentang set point. Verticrap, IoT-based innovation for crab aquaculture.